Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat fardhu subuh Masjid Al-Hidayah yang kami hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid beserta jajaran yang besar tak disebut gelar, kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa Allah limpahkan rahmat dan barakahnya, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Hingga detik ini Allah masih menitipkan ruh yang bersemayam di dalam tubuh jasad kita. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini kita tidak sia-siakan, melainkan kita gunakan untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Lebih-lebih lagi di penghujung Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita tahu Bapak Ibu adalah babak penentu dari ibadah Ramadan kita. Kalau memang meningkat ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka insya Allah mereka lah yang berhak dan layak merayakan hari kemenangan saat Syawalan nanti. Mengutip apa yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, kata beliau, laisal aid liman labisal jadid. Tidaklah Idul Fitri itu bagi orang yang memiliki pakaian yang baru. Jadi Idul Fitri itu bukan identik dengan pakaian, bukanlah diidentik dengan hakikatnya, bukan dengan makanan dan tampilan. Tapi kata Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, walakinnal aid taqwallahu tazid. Akan tetapi Idul Fitri itu karena ketakwaan yang bertambah atau meningkat. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya pakaian yang baru. Nanti protes pula emak-emak, udah dibeli pula. Bapak-bapak senang, tapi emak-emak takutnya protes, apalagi yang udah dibeli. Bukan berarti kita tidak perlu dan tidak boleh menyiapkan makanan kue, ya. Apalagi makanan di hari Lebaran pertama, dan menyiapkan kue bagi para tamu yang hadir datang ke rumah. Tapi yang paling utama itu sebenarnya ketakwaan yang bertambah. Kalaulah kita mengutamakan pakaian, makanan, tampilan, tapi ketakwaan tidak meningkat, maka hakikatnya Idul Fitri itu tidak ada bagi kita. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang mungkin berkekurangan, sulit dan tidak mampu menghadirkan, menyediakan makanan, pakaian, tetapi dari sisi ketakwaan meningkat, nah mereka lah yang hakikatnya layak dan berhak merayakan Idul Fitri. Bahkan Bapak Ibu, Syekh Hasan Basri itu pernah mengungkapkan, orang yang ketakwaannya meningkat dari hari ke hari, meski tidak berada di bulan Syawal, maka mereka itu hakikatnya sedang beridul fitri sepanjang hari. Jadi walaupun di bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, tapi ketakwaannya meningkat terus menerus. Nah maka kata Syekh Hasan Basri, mereka ini sedang beridul fitri. Maka dari itu mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan menghidupkan siang dan malam di bulan Ramadan, apalagi di 10 terakhir ini, ya. Dan ketakwaan kita selalu ada, menjadi habit, kebiasaan. Meski keluar dari Ramadan nanti, ketaatan kita pun semakin meningkat hari demi hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia,
pada subuh yang mulia ini Al-Fakir ingin membahas seputar masalah zakat atau hukum-hukum seputar zakat. Karena ini memang fase terakhir, 10 terakhir bulan Ramadan. Moga-moga kajian bahasan yang kita sampaikan di subuh ini, kalau sudah pernah dan sering kita mendengarkan, anggap ini sebagai pengulangan. Tapi bagi kita yang mungkin belum mendapatkan penjelasan, moga-moga ini sebagai maklumat atau pemahaman yang baru, ya, sebagai panduan kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan. Karena salah satu bagian dari zakat yang akan kita bahas ada kaitan dengan ibadah Ramadan, yakni zakatul fitrah ataupun zakatun nafsi, zakat jiwa. Nah, ibu bapak yang berbahagia, terkait dengan zakat ini perlu kita pahami pertama, kalau zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Islam dibangun atas 5 perkara, 5 dasar. Pertama, antasyhada an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan illallah, melainkan hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Rasulullah. Ini yang pertama. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjul bait wa shaum Ramadan, menunaikan haji dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Meski dalam susunannya kita tahu syahadat, salat, zakat, puasa, haji, tapi dalam hadisnya disebutkan demikian. Itu tak jadi persoalan. Intinya apa? Hadis ini menjelaskan pondasi dari Islam itu ada 5 nih: syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Dari 5 dasar ini Bapak Ibu kita kenal, ada satu diantaranya membahas masalah zakat. Zakat bagian dari ibadah, yang ibadah itu bersifat tauqifi. Apa tauqifi itu? Tetap, sudah fix penjelasannya, pembahasannya, contohnya ketika Nabi dulu telah hidup, maka tidak akan ada perubahan. Sama dengan sholat. Sholat itu sudah fix, Pak. Subuh itu 2 rakaat di zaman Nabi, sampai sekarang hari kiamat pun, sampai hari kiamat itu subuh tetap 2 rakaat. Salat fardu itu 5 waktu sehari semalam, dari dulu sekarang sampai hari kiamat pun tetap 5 waktu. Bukan berarti dengan kecanggihan teknologi salat 5 waktu itu bertambah, fardu itu bertambah, enggak. Tetap 5 waktu sehari semalam. Kenapa? Karena ibadah bersifat tauqifi. Sama hal dengan haji. Haji itu enggak bisa diotak-atik, rukun syaratnya baku. Umroh juga begitu, puasa Ramadan juga begitu. Kapan berpuasa? Ya, sumu li ru'yatihi wa iftaru li ru'yatihi, kalau melihat hilal. Kalau tidak melihat hilal, ya fakmilu iddata sya'ban salasin, sempurnakan salasina yauman. Maka kalau tidak terlihat hilal, sempurnakan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, ini berlaku juga nanti saat Ramadan. Kalau Ramadan tidak terlihat hilalnya, Syawal tidak terlihat hilal, maka sempurnakan Ramadan 30 hari. Ini ketentuan, Pak, baku. Kenapa? Ibadah tauqifi, tidak berubah. Sama halnya dengan zakat. Zakat juga bagian dari ibadah, sehingga tidak ada lagi ranah ijtihad, tidak ada lagi perkara ijtihad di dalam perkara ibadah, karena sudah tauqifi, sudah tetap, sudah selesai, ya, hukum-hukumnya, ketentuannya, rukun syaratnya, dan Nabi pun telah mencontohkannya. Hanya saja kenapa ada hal tertentu ikhtilaf di kalangan ulama, karena terkait dengan, ya, penerimaan hadis, sumber dalil nas yang dipakai oleh para ulama dalam menggali hukum. Ini yang berbeda, ya, Pak. Tapi ibadah itu sendiri tetap tidak berubah. Beda dengan muamalah yang itu berubah.
Kenapa berubah? Karena faktanya berubah. Hukum perlu dilakukan ijtihad terus menerus karena faktanya berubah. Dulu di zaman Nabi tidak ada Shopee Pay, tidak ada Shopee Letter, tidak ada saham, tidak ada obligasi, tidak ada bank, Pak. Maka kalau ada yang bilang ada bank di zaman Nabi, fungsi-fungsinya itu ilmu cocoklogi namanya, mencocok-cocokkan. Padahal zaman Nabi itu tidak ada bank. Kalau ada, akad yang dulu ditarik pada kondisi hari ini. Nah, artinya apa? Urusan muamalah berubah faktanya. Berubah fakta, berubah hukum. Maka perlu ijtihad. Tapi kalau ibadah tidak. Termasuk zakat nih. Kenapa penting kita sampaikan di awal, ibu bapak yang berbahagia? Sehingga nanti perkara ibadah khusus masalah zakat ini, ya, nanti tidak perlu lagi ada ijtihad baru, ya, sudah selesai pembahasannya oleh para ulama, tinggal kita mengadopsi pendapat yang mana. Pendapat yang mana kita adopsi? Dari ulama yang berpendapat, kita mengadopsi pendapat ulama mujtahid yang mana? Imam Malik kah, Imam Syafi'i, Muhammad bin Hambal, Hanabilah, atau Imam Abu Hanifah, atau Imam As-Sawri dan lain sebagainya. Kita mengadopsi pendapat yang mana? Tapi perkara ini, ibadah ini sudah final dibahas. Nah, ibu bapak yang berbahagia, ini pertama yang perlu kita dudukkan. Yang kedua terkait dengan zakat, maknanya. Kalau di dalam kitab Al-Amwal fid Daulah Al-Khilafah ini dijelaskan, az-zakah itu fil lughati bi makna an-nama, at-tathhir. Ya, an-nama itu tumbuh. Jadi yang namanya zakat, harta zakat itu adalah harta yang akan tumbuh. Itu makanya Nabi ada melarang, jangan kalian mengikis-ngikis hartamu. Ini kadang ada pertanyaan, Ustadz, kalau saya punya emas batangan sampai nisabnya, berlalu haulnya, apakah setiap tahun saya keluarkan zakatnya? Kalau terpenuhi syarat dan sebabnya, maka tiap tahun tetap dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena harta itu yang dizakatkan harta yang an-nama, produktif, berkembang dia, Pak. Kalaupun tidak dikembangkan, tapi hakikatnya harta itu berkembang. Contoh duit, kita punya duit. Duit itu kan bisa dikembangkan, dijadikan modal usaha. Tapi duit itu sendiri, kalau tidak kita kembangkan, nah namun hakikatnya bisa dikembangkan, tapi kita menahannya, menghindari resiko kerugian segala macam. Baguslah saya saving, saya titipkan, saya deposito, dapat tambahan tiap bulan, nah misalkan begitu. Nah, yang seperti ini, uang itu, duit tadi hakikatnya berkembang, tapi pemiliknya yang tidak mau mengembangkannya. Sama dengan emas tadi, emas itu hakikatnya berkembang, tapi tidak mau dikembangkan oleh pemiliknya. Maka dari itu, kalau haul dan nisab dan haulnya terpenuhi, sebab dan syaratnya ada, sebab itu nisab, haul itu syarat. Jadi kalau terpenuhi nisabnya untuk zakat mal khususnya, Pak, itu menjadi sebab kita wajib menunaikan zakat. Tapi meski terpenuhi sebab, harus terpenuhi syarat. Syaratnya itu haulan kamilan, haul yang sempurna, yakni setahun genap. Nah, karena 1 tahun genap terpenuhi 2 hal ini, maka harta itu wajib dizakatkan, walaupun tidak berkembang dan tidak dikembangkan oleh pemiliknya. Jadi kalau Pak Kades punya emas batang 2 batang, kan berapa berat sebatang? Misalkan setengah kilo. Ada 2 batang, 1 kilo. Nah, 1 kilo itu tiap tahun bayar zakatnya, selama dia sebab terpenuhi, syarat dilengkapi. Nah, kenapa? Karena secara bahasa zakat itu an-nama. Yang kedua,
An-nama juga dimaknai tathir. Lewat zakat itu mensucikan harta. Harta zakat itu mensucikan, Pak. Makanya ini yang harus kita pahami oleh seorang muzaki. Ketika Bapak Ibu mengeluarkan zakat disalurkan kepada mustahik, anggaplah fakir dan miskin, maka yang Bapak salurkan itu hak mereka, kewajiban yang Allah syariatkan kepada Bapak. Jadi orang yang membayar zakat, muzaki itu bukan menolong. Dia pun tidak berjasa sebenarnya terhadap fakir dan miskin itu atau mustahik zakat. Kalau dunia saat ini kapitalis kan kayak gitu. Karena orang kaya bayar zakat, muzaki bayar zakat kepada fakir dan miskin. Nah, seakan-akan fakir miskin itu posisinya seperti apa gitu. Orang muzaki ini kayaknya seperti apa? Seakan-akan memberikan bantuan atau pertolongan. Padahal tidak. Harta itu dikeluarkan oleh muzaki, Allah telah wajibkan, syariatkan kepadanya. Untuk apa? At-tathir, mensucikan hartanya lewat zakat. Kepada siapa disalurkan? Syariat menetapkan kepada mustahik. Satu di antara mustahik itu adalah fakir dan miskin. Jadi kalau kita bagi harta kita zakat tadi kepada fakir miskin, justru kitanya yang muzaki berterima kasih. Lewat dialah kita bisa menunaikan kewajiban yang Allah syariatkan. Bukan kita yang berjasa, atau sebaliknya fakir miskin jangan beranggapan pula, wah ini seperti orang memberikan bantuan, pertolongan, sumbangan atau bantuan sosial lain sebagainya. Kenapa? Karena zakat itu bermakna at-tathir, mensucikan. Nah, ini dalam makna bahasa, Pak. Tapi dalam makna lugha syar'i, dalam makna istilah, ya, zakat itu memiliki bil maknain. Ada dua makna. Makna pertama dari zakat itu ikhrajaha sababul lil barakati fil mal, ya, menjadi sebab bagi barokahnya harta. Jadi zakat itu secara syar'i adalah sebab mendapatkan barokah dari harta yang kita punya. Makanya Nabi SAW bersabda, mana qasa 'abdin min sadaqah, tidak berkurang harta dari seorang hamba karena disedekahkan. Nah, melainkan bertambah. Apa yang bertambah? Dari sisi barokah. Nominal mungkin berkurang. Dia punya uang 100 juta, berlalu setahun, dia keluarkan 2,5%, kan berkurang tuh, Pak, secara nominal matematis. Tapi secara di sisi lain, harta 2,5% yang dia keluarkan itu menjadi asbab baginya mendapatkan barokah. Apa itu barokah? Hiya ziyadatul khairi wal ajri, bertambah kebaikan dan pahala. Jadi dengan membayar zakat dia mendapatkan kebaikan, dengan membayar zakat dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini makna pertama. Makna yang kedua dijelaskan dalam kitab ini adalah bahwasanya lewat zakat itu, ya, li'anna ajra yaksur bisababiha, mendapatkan balasan pahala, sebab mendapatkan pahala yang banyak. Nah, itu makanya an-nama at-tathir, karena lewat zakat itu akan menjadi asbab bagi kita mendapatkan pahala yang banyak. Pahala lewat zakat, lewat harta yang kita punya. Nah, inilah makna syar'i dari zakat. Namun Bapak Ibu yang berbahagia, singkatnya karena waktu kita terbatas, ya, karena ini dicoba untuk meringkas seringkas-ringkasnya, poin-poin penting saja terkait dengan zakat ini dibahas. Di dalam kitab-kitab fikih kita akan jumpai ada dua jenis zakat seperti yang tadi kita jelaskan. Pertama ada zakatul fitri atau zakat fitrah, ya, zakat terkait dengan zakatun nafsi, jiwa, ya. Yang kedua ada namanya zakatul mal, zakat harta. Nah, terkait dengan zakat jiwa ini
atau zakat fitrah ini punya hubungan erat dengan Ramadan yang disyariatkan oleh Allah. Makanya zakat fitrah ini dikeluarkan bagi seorang muslim. Kalau dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan ada 3 ketentuan hal yang kita perhatikan. Pertama, siapa yang diwajibkan zakat fitrah itu? Pertama, bagi mereka yang muslim atau beragama Islam. Yang kedua, terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang terakhir, adanya kelebihan dari makanan keluarganya untuk hari itu. Artinya pada malam harinya dan siang hari di hari raya Idul Fitri, dia punya kelebihan makanan. Maka orang demikian wajib membayar zakat fitrah. Dan dia dianggap mampu untuk bayar zakat fitrah. Ukurannya pertama muslim, yang kedua hidup hingga di bulan Ramadan sampai Syawalan, yang ketiga punya kelebihan makanan, kebutuhan pokoknya. Dia punya makanan, misalkan di rumah itu Pak tinggal ber-5 orang. Andaikan dia tinggal 5 orang, 5 orang ini ada makanan untuk malam lebaran sama hari lebaran, sehari-hari 1 Syawal itu untuk 5 orang, dan punya pula kelebihan. Andaikan dia punya 10 porsi makanan ya untuk 10 orang, 5 dia penghuni rumah, 5-nya kelebihan, maka 5 ini menjadi sebab dia berhak wajib menunaikan zakat fitrah. Jadi sederhana Pak ya, zakat fitrah itu kalau dia itu punya makanan pokok ya, kebutuhan pokok di malam lebaran dan 1 Syawal, ada kelebihan dari hartanya, maka kelebihan hartanya inilah menjadi sebab dia wajib menunaikan zakat fitrah. Nah, maka muncul pertanyaan, Ustadz, bolehkah seseorang dia membayar zakat fitrah dengan pemberian orang lain? Kadang-kadang kasusnya begini, pas di penghujung Ramadan dia tak punya makanan Pak. Ketika pada tanggal 29 Ramadan dia mendapatkan pembagian zakat dari orang. Dia tinggal di rumah ber-5, ternyata dia kelebihan makanan, bisa punya makanan 10 untuk 10 orang. Maka 5-nya untuk kebutuhannya di malam hari dan di pagi lebaran, 5-nya itu bisa dia gunakan untuk membayar zakat fitrah. Jadi begitu. Terlebih lagi kalau dia mendapatkan hadiah, mendapatkan hibah, dikasih orang, dibantu temannya, saudaranya, maka intinya dia punya makanan pokok di malam hari dan di siang hari lebaran, ada kelebihan. Kelebihan itulah menjadi sebab dia terkena wajib menunaikan zakat fitrah. Ya. Nah, zakat fitrah kita tahu Bapak Ibu dikeluarkan ya paling lambat sebelum sholat Id ditunaikan, didirikan. Jadi kalau sudah sholat Id tidak berhak lagi, tidak boleh lagi ya membayar zakat fitrah. Nah, maka dari itu zakat fitrah ini dibayar sebelum Id dan dibagikan pula sebelum Id. Kenapa? Karena tujuan dari zakat fitrah ini memberikan makanan kepada fakir dan miskin. Makanya dibagi sesegera mungkin. Beda nanti kalau jenis kedua, zakat mal. Kalau zakat mal boleh lewat dari Idul Fitri. Andaikan panitia zakat di Masjid Al-Hidayah ini menerima zakat fitrah, zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah mendesak untuk segera dibagi, tapi kalau zakat mal, andaikan ada kendala berbagai hal, boleh dia tunda penyaluran zakatnya menjelang habis lebaran, misalkan habis sholat Id baru dibagi, boleh. Kenapa? Karena zakat mal itu tidak sebagaimana tujuannya dengan zakat fitrah. Nah, ini poin pertama ya, persoalan terkait seputar zakat fitrah. Berikutnya Bapak Ibu, karena ini ibadah, maka ibadah itu diterima kalau rukun syarat terpenuhi. Secara umum dikatakan sesuatu ibadah akan bernilai pahala kalau 2 syarat terpenuhi.
niatnya ikhlas, caranya benar, sawaban ayyakuna ala sunnah. Maka dari itu ibu bapak, ya, kalau seseorang sudah berniat dia mau bayar zakat, dia salurkan, serahkan ke panitia, maka zakatnya sudah sah. Maka dari itu ini jadi poin perhatian bagi panitia amil zakat. Seperti sebagaimana kita tengok lazimnya hari akhir di masyarakat kita, Bapak Ibu. Terkadang ada pula transaksi, misalkan mesti harus bolak-balik mengulangnya satu persatu. Ya, sebenarnya kalau dia udah bayar, walaupun itu pendapatnya ada, dia udah bayar, ya udah, maka itu sah. Tidak mesti dia harus ulangi satu-satu. Nah, berikutnya, persoalan berikutnya, dalam perkara zakat fitrah ini muncul pertanyaan tentang apakah zakat fitrah itu mesti dengan makanan pokok atau boleh diganti dengan uang. Nah, ini kan sering kita ada bertanya, Pak. Dalam hal ini ulama ikhtilaf, berbeda pendapat dalam hal ini. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Taimiyah, Imam misalkan Bukhari, misalkan Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, beliau ini berpendapat boleh zakat fitrah itu diganti dengan uang senilai sejumlah makanan pokok yang kita keluarkan. Apa dasar mereka berpendapat demikian? Surah At-Taubah ayat 103, di mana dalam surah At-Taubah itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqah." Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz min amwalihim, ambillah dari amwalihim, harta-harta mereka, shadaqah, sebagai zakat. Nah, amwal dari ayat ini dipahami oleh golongan atau kelompok pendapat yang membolehkan, termasuk seperti Imam Abu Hanifah. Karena yang dimaksud ayat ini adalah amwal di sini hakikatnya adalah berupa emas dan perak. Sehingga kalau orang membayar zakat dengan uang, maka ini dibolehkan. Begitu. Tapi pendapat jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat sesuai dengan hadis Nabi, makanan zakat fitrah itu dikeluarkan berdasarkan sesuai makanan pokok. Tinggal Bapak Ibu mau pakai yang mana, intinya bayar zakat fitrah. Kalau kita mampu, kewajiban telah disyariatkan, boleh menggunakan pendapat Abu Hanifah dan ulama yang lain yang mempendapat boleh dikonversi dengan rupiah, atau menurut pendapat jumhur ulama, ya, jumhur ulama yang mengatakan mesti menggunakan makanan pokok. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat lebih afdol zakat fitrah dibayar menggunakan makanan pokok. Hanya saja perlu dijadikan catatan bagi kita, bagi ibu bapak yang mau membayar zakat fitrahnya dengan makanan pokok, bawa makanan pokok yang mau dibayar itu ke masjid. Jangan pula terjadi transaksi jual beli di masjid. Kadang-kadang kayak seremonial yang dimakan beras anak daro, karena biasa minta pengen afdol bayar zakatnya pakai beras. Makanan pokok kita apa? Nasi, bukan beras kan? Nah, makanan pokok kita nasi, dibayar pakai beras, dari rumah tak bawa beras, cuma bawa duit, ditengok apa namanya ketentuan zakat fitrah itu, anggaplah satu orang 25.000, kalau sekilonya 10.000, 2,5 kilo 25.000. Nah, dia bawa duit dari rumah sampai ke masjid, dia beli beras. Ternyata beras yang dibeli bukan pula anak daro, beras bulog. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan uang, ya udah pakai uang. Berarti mengadopsi pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bayar aja dengan duitnya.
Tapi kalau pengen afdolnya katanya, saya ndak afdol Ustadz kalau bayar tak pakai makanan pokok, tak pakai beras. Udah beli berasnya, bawa berasnya, dan serahkan zakatnya berupa beras. Begitu. Ini catatan yang penting dan mesti kita pahami Bapak Ibu. Jangan seakan-akan dalam urusan agama ini mudah memang, tapi jangan dipermudah. Ya, dimudah-mudahkan. Bahkan dianggap seperti seremonial. Padahal ibadah ini baku ketentuannya. Kalau pakai uang boleh, ada pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau pakai beras mesti pengen afdol, menggunakan pendapat jumhur, bawa makanan pokoknya, jangan pakai uangnya. Cuma perlu dipahami juga, kalau kita bawa makanan pokok benar-benar ditakar makanannya. Ya, beras misalkan, beras kadang-kadang mohon maaf yang 10 kilo di karung itu kadang-kadang kurang 10 kilo. Nah, ini betul-betul ditakar, ditimbang betul, sehingga jangan sempat hutang kita bayar tapi hutang tidak lunas. Nah, begitulah perumpamaannya. Kita menunaikan kewajiban tapi kewajiban belum dianggap oleh Allah kita tunaikan. Kenapa? Karena kurangnya ikhtiyat, kehati-hatian kita dalam hal penyelenggaraan atau pelaksanaan ibadah. Baik, saya kira begitu. Ini terkait dengan zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal itu terkait dengan zakat harta. Sebagaimana di awal kita jelaskan, kalau zakat itu bersifat tauqifi, bersifat tetap, sehingga karena tetapnya zakat tidak ada ranah ijtihad lagi Bapak Ibu, maka ibadah terkait zakat mal pun tidak berubah. Kalau seperti yang pernah Rasul contohkan, kalau kita lihat di dalam pendapat para ulama terdahulu, ulama salaf, dan dalam kitab-kitab fikih yang muktabar, itu terkait dengan zakat mal hanya ditetapkan atas 4 jenis zakat mal. Pertama ada namanya zakat az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Nah, emas perak sesuai ketentuannya. Ya, emas perak harus memenuhi syarat dan sebab. Kapan emas diwajibkan zakat? Kalau sebabnya nisabnya mencapai 20 dinar. Kalau 20 dinar emas yang kita punya, maka 20 dinar setara dengan 85 gram emas, maka emas yang kita punya sudah menjadi ada kewajiban untuk dikeluarkan zakat. Tapi penuhi syaratnya, harus haulan kamilan, berlalu haul setahun. Misalkan 1 Ramadan kita punya emas 20 dinar, maka 1442, 1 Ramadan 1443, nilainya masih tetap 20 dinar atau lebih, nilainya masih tetap 85 gram atau lebih, maka di 1 Ramadan 1443 wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Begitu. Muncul pertanyaan sekarang Ustaz, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita melihat ada orang yang memang sebagaimana yang Nabi katakan, Ramadan syahrul mubarak, bulan penuh berkah, sehingga orang sering menumpuk menunggu momentum Ramadan baru bayar zakat mal. Padahal haulnya jatuhnya tidak di bulan Ramadan. Misalkan dia punya emas 20 dinar 85 gram di bulan Rajab, 1 Rajab 1442, maka 1 Rajab 1443 dia sudah wajib mengeluarkan zakat malnya. Tidak boleh dia tunda menunggu Ramadan, karena kalau dia tunda menunggu Ramadan itu artinya menunda pelaksanaan ibadah. Nah, ini kalau dia berupa emas, maka 20 dinar atau setara 85 gram emas. Kalau kita punya simpanan perak atau fiddah, itu jumlahnya 200 dirham. 200 dirham setara dengan
595 gram perak. Hari ini kalau kita coba cek, beberapa hari yang lalu saya coba cek, 1 dirham itu lebih kurang 90.000. Jadi lebih kurang 90, maka kalau 290 kali 200. Nah, segitu dirhamnya Bapak Ibu, maka berlalu haul setahun, maka keluarkan 2,5%. Nah, sederhananya begitu. Jadi ini zakat emas dan perak. Yang kedua ada jenisnya, zakat al-an'am, ya, atau zakatul masyiyah, zakat hewan ternak. Ini hewan yang kita ternakkan, yang kita gembalakan, bukan hewan yang diperjualbelikan. Kalau apa jenis hewannya? Al-iblu wal bakar wal ghanam, onta, sapi dan kambing. Kalau dia digembalakan, maka hewan 3 jenis hewan ini terpenuhi nisabnya, berlalu haulnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh ulama. Begitu, ya. Tapi kalau jenis hewan ini, contoh kambing, kita punya kandangnya, tapi kambing ini untuk diperjualbelikan, maka kambing itu tidak dikenakan zakat hewan ternak, tapi karena diperjualbelikan, kena dia zakat perdagangan. Jadi kalau tujuannya diperjualbelikan, maka kambing hewan ternak itu untuk diperdagangkan, maka nanti bukan masuk kategori zakat hewan ternak, tapi masuk kategori zakat perdagangan atau perniagaan. Namun perlu dipahami Ibu Bapak yang berbahagia, disebut al-an'am itu cuma 3 jenis ini, onta, sapi dan kambing. Ulama ada berpendapat kerbau dikiaskan dengan sapi. Tapi kalau yang diternak selain jenis 3 ini tidak terkena wajib zakat hewan ternak. Contoh ternak ikan patin, ikan lele, apalagi ternak jangkrik. Ya, tidak kena. Ternak burung puyuh, ternak ayam, itu tidak kena zakat hewan ternak. Karena dalam makna al-an'am, dalam makna bahasa Arab itu cuma 3 jenis hewan ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga ada namanya zakat az-zuru' was-thimar, tanaman dan buah-buahan atau biji-bijian. Nah, yang keempat ada namanya zakat urudut tijarah, zakat perdagangan. Zakat perdagangan mirip perhitungannya dengan zakat emas perak. Yang beda dari 4 jenis ini cuma zakat tanaman. Dia memenuhi nisab tapi tidak menggunakan haul. Kapan dibayar zakat tanaman ini? Yauma hasadih wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikan haknya kepada yang mustahik zakat itu, ya, yauma hasadih, pada hari di mana kita memanen. Makanya habis manen sampai nisab, maka terkena dikeluarkan zakatnya, tidak perlu menunggu haul, karena zakat tanaman tidak pakai haul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 4 jenis zakat hewan ternak, zakat harta ini, zakatul mal, mungkin ada pertanyaan di antara kita, persoalannya, Ustadz, dari 4 ini kan ada emas, perak, hewan ternak, tanaman dan biji-bijian, barang perniagaan, tapi kalau duit gimana? Duit kan prinsipnya Bapak Ibu, kalau dulu uang itu dalam bentuk emas dan perak, tapi uang kita hari ini tidak dalam bentuk emas dan perak, tapi uang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sah dan dijamin oleh undang-undang, sehingga bisa digunakan sebagai alat transaksi. Sehingga kalau kita hari ini punya uang yang kita punya, maka zakatnya merujuk kepada zakat emas perak. Kalau nisabnya sampai nisab emas, maka keluarkan zakat berdasarkan ketentuan zakat emas. 85 gram emas, berlalu haul setahun.
Tapi kalau tidak sampai ukuran emas, sampainya ukuran perak, maka dikeluarkan zakat uang kita menggunakan standar perak. Anggaplah tadi 1 dirham itu Pak 90.000 kali 200, berapa duitnya? Saya tengok mengantuk Mbak ya, maka diajak mikir berhitung. Biasanya ngitung duit nih melek matanya. Berapa? Maka 18 juta duit ibu bapak, berlalu haul setahun, sudah wajib dikeluarkan zakat. Berapa? 2,5%. Tapi kan uang itu harus standar emas. Itu kalau duit yang kita simpan, harta yang kita simpan emas. Atau kalau kita simpan perak, menggunakan standar perak. Tapi yang kita simpan bukan emas, bukan perak, maka yang duit uang yang kita pakai bisa menggunakan emas kalau terpenuhi standar emas. Maka kalau tidak terpenuhi standar emas, pakai menggunakan standar perak. Sehingga kehati-hatian, meski uang kita cuma 18 juta, 20 juta, berlalu haul setahun lengkap genap, maka wajib dikeluarkan zakatnya dari standar perak. Kalau 18.000, 2,5%. Berlalu haul masih tetap standar minimalnya, maka dikeluarkan zakatnya. Kenapa mesti begitu? Karena uang yang kita pakai bukan emas, bukan perak. Beda kalau ibu bapak menyimpan emas, beda kalau menyimpan perak. Wajib dikeluarkan zakatnya menggunakan standar emas atau standar perak. Bapak ibu yang berbahagia, terkait dengan emas ini pengecualian emas perhiasan. Dalam pembahasan fikih itu masuk dalam kategori al-huliyu, emas perhiasan. Kalau perhiasan di dalam kitab Al-Amwal ini dijelaskan banyak atau sedikit, baik banyak ataupun sedikit perhiasan itu, maka perhiasan itu tidak wajib terkena zakat. Tapi yang nama perhiasan dipakai, ya, banyak atau sedikit. Nah, kalau dia banyak atau sedikit, nah maka tidak terkena wajib zakat. Perhiasan ini, yakni di sini dijelaskan sawaun akanat al-huliyu qalilatan am katsiratan. Ya. Nah, maka fa innahu la zakata fi kulli zalik. Maka bagi huliyu perhiasan itu tidak wajib terkena, jadi keluarkan zakatnya. Ini berbahagialah bagi mak-mak yang punya perhiasan. Tapi kalau perhiasan itu dipakai, dimiliki oleh seorang laki-laki, dia pakai perhiasan itu, maka pertama hukumnya haram menggunakan perhiasan emas, khusus emas nih. Yang kedua, karena dimiliki oleh laki-laki dan dipakainya, maka laki-laki pemilik emas itu wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi kalau seorang laki-laki dia beli emas perhiasan, dan perhiasan itu disuruh istrinya yang pakai, anak perempuannya yang pakai, atau saudara perempuannya yang disuruh pakai, maka tidak terkena wajib zakat. Karena perhiasan itu identik dipakai, meski tak dipakai terus menerus. Kalau dia punya sampai nisab misalkan. Karena di sini kan sawaun, ya, akanat al-huli qalilatan am katsiratan, ya, balagot nisaban, meski sampai nisab. Coba 85 gram emas kan tidak mungkin dipakai itu Pak, kayak toko ameh berjalan tuh, ya kan? Tapi dia pakai, tapi bergantian. Nah, emas perhiasan seperti ini tidak terkena wajib zakat. Walau ada ulama berpendapat terkena wajib zakat, namun pendapatnya dhaif, lemah, dan rojihnya perhiasan itu tidak terkena wajib zakat. Kalau ditanya sama emak, kira-kira setuju yang kena zakat atau enggak? Emak setuju tak kena zakat, karena takut berkurang. Tapi bukan setuju enggak setuju, tapi syariat mengatakan demikian.
Untuk emas perhiasan dipakai oleh seorang wanita, maka hukum memakainya boleh dan perhiasan itu tidak terkena wajib zakat. Berbeda kalau perhiasan itu dipakai oleh seorang laki-laki dan hukum emas perhiasan itu haram dipakainya, banyak atau sedikit, khusus emas nih Pak, banyak atau sedikit, dan tidak hanya haram hukum memakainya, dan dia pun terkena wajib mengeluarkan zakat. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu, sekedar pengantar supaya menghilangkan ngantuk. Silakan kalau ada yang mau sharing. Ya, belum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan zakat harta ini, tadi Ustaz telah menjelaskan ada 4 zakat harta ini ya. Ya. Pertama tadi adalah emas dan perak, hasil peternakan, pertanian, dan kemudian hasil perdagangan ya. Ya. Jadi menyangkut dengan uang ini dijadikan standar kepada emas dan perak itu saya. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, misal uang ini, contoh saya ini sedang sebagai seorang ASN ya, ada gaji di sana, ada namanya punya profesi di sana, sertifikasi, kemudian ada sedikit terkadang, maaf saya bukan saya lagi yang kenapa, sedikit dari hasil kebun lah mungkin dan gitu kan. Jadi ini bagaimana nih usaha masuk zakat ini? Apakah ini dikumpulkan ketiga sumber ini, nanti ditetapkan standarnya? Ini bagaimana cara membayarnya? Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Bagaimana menurut Ustaz penerima zakat itu tidak sholat? Karena dalam surat At-Taubah kan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa itu menjadi ketenteraman juga bagi mereka. Sedangkan penerima zakat itu tidak pernah ke masjid ataupun tidak sholat. Yang berikutnya, apakah kita juga membayar zakat ketika kita membeli motor Honda secara cash, harganya 20 juta, itu apakah zakatnya dikeluarkan? Beli Honda. Secara cash 20 juta. Ya. Baik. Ada Pak tadi Pak? Ini mau tanya juga Pak. Ya. Oh ya, baik. Pertama tentang penghasilan. Ada dari pegawai, ada dari sertifikasi, ada dari kebun. Ya di Bapak akumulasikan, Bapak kumpulkan. Berapa dari pegawai, berapa dari sertifikasi, berapa dari hasil kebun. Kalau sampai nisabnya emas, kapan nyampe ya? Ya, 25 Ramadan 1443. Itu harus dicatat betul. Berarti ini startnya kita menghitung. 25 Ramadan 1443, maka haulnya itu baru sempurna 25 Ramadan 1444. Kalau sampai nisabnya, nisab apa? Kalau sampai emas pakai standar emas, kalau kurang nisab emas pakai standar perak. Di bawah nisab perak maka belum terkena nisab sampai nisab. Jadi Bapak akumulasi. Nah, andaikan 25 Ramadan 1443 sampai nisabnya, ini menjadi sebab harta yang Bapak punya itu sudah memenuhi syarat sebab terkena wajib zakat. Tinggal penuhi syarat haulnya sempurna setahun. Nah, 25 Ramadan 1444 ternyata bertambah. Dikeluarkan 2,5% dari totalnya. Bukan dari standar minimalnya. Bapak, totalnya berapa? Misalkan anggaplah tadi 18 juta. Bapak dapat totalnya bertambah harta jadi 50. Maka 2,5% dari 50. Berarti kan duitnya sampai standar perak. Kalau 85 gram, anggaplah 1 gram itu, anggaplah ini Pak Bu, masa pandemi kemarin. 1 gram misalkan ini. Itu akan fluktuatif itu, berubah tuh Pak, karena mengikuti harga emas. Kalau anggaplah waktu kemarin 1 gram emas 1 juta, 85 gram berarti 85 juta. Bapak pakai standar perak, standar emas, mohon maaf, standar emas. Saat 25 Ramadan 1443 berarti hartanya sampai standar emas.
25 Ramadan 1444, keluarkan 2,5% kalau masih memenuhi standar 85 juta tadi duitnya, Pak. Kalau berkurang berarti pakai standar perak, kan tetap juga keluar tuh, Pak. Tapi pakai standar perak. Yang tak keluar tuh di bawah standar perak 200 dirham atau 595 gram perak. Kalau masih di bawah 85 juta atau 30 juta itu masih terkena wajib zakat. Tidak menggunakan standar nisab emas, tapi menggunakan standar nisab perak. Tapi kalau ternyata dalam setahun menjelang 25 Ramadan 1444 ada keperluan yang mendesak, mendadak, urgen, emergensi kali, terpakai dia, berkurang dari nisab perak, maka di 25 Ramadan 1443 Bapak tidak wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena tidak memenuhi sebab di bawah nisab. Sudah? Dikalkulasikan semuanya. Ya, kalkulasikan. Ternyata Bapak Ibu nih 25 Ramadan 1444 di bawah standar perak. Syawal dia, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, tahun baru Hijriah, ada rezeki mendadak, bertambah dia sampai standar perak, maka dikeluarkan di bulan Muharram, tak perlu menunggu haul lagi. Lantas untuk berikutnya perhitungannya gimana? Tidak pakai 25 Ramadan lagi, tapi dipakai Muharramnya. Anggaplah tanggal 10 Muharram sampai nisabnya, keluarkan 10 Muharram. Berikutnya Bapak Ibu nanti 10 Muharram 1445 dikeluarkan zakatnya. Bisa Pak ya? Nah begitu Pak. Yang kedua tentang penerima zakat yang tidak sholat, dia muslim, balik berakal, fakir miskin, termasuk mustahik zakat, masarifuz zakah, orang yang berhak terima zakat. At-Taubah surah ke-9 ayat ke-60. Ada 8 asnaf atau 8 mustahik zakat. Masuk nggak dia di dalam nih? Masuk. Dia muslim. Nah, tapi dia tidak sholat. Intinya dia tidak taat. Apakah wajib zakat? Boleh zakat dia kita bagikan ke dia? Nah, ada pendapat ulama mengatakan tidak. Tapi pendapat yang kuat menurut kami itu tetap dikeluarkan, dikasih ke dia. Kenapa? Karena zakat ini bukan ukurannya taat tidak taat. Dia berhak tak berhak. Ini hak orang, Pak. Kalau dia sholat tidak sholat, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau bapak tak kasih ke dia, dia mustahik, bapak berkewajiban dituntut besok. Sebelah masjid misalkan ada orang di pengawas masjid, dia fakir atau miskin atau salah satu mustahik ini, tapi dia tak mau sholat ke masjid, tak sholat tidak, itu tidak usah bapak kaji, itu ibadah orang. Walaupun ada yang berpendapat dibagi kepada orang yang soleh, yang taat, supaya bermanfaat, lebih bermanfaat. Tapi ini bukan perkara mustahik, itu bukan perkara syaratnya soleh tidak soleh. Dijelaskan di dalam penjelasannya, asnaf 8 itu dijelaskan satu persatu rinciannya. Fakir itu siapa? Orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, tapi dia memiliki harta tapi tidak cukup. Miskin itu apa? Dia tak punya penghasilan, tak punya pekerjaan, dan tak mampu memenuhi kebutuhannya, bla 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 seterusnya. Masuknya dia dalam mustahik itu. Ya kalau masuk udah keluarkan zakatnya. Nah maksudnya bagikan ke dia. Tapi kalau Bapak Ibu panitia mengadopsi pendapat yang lain, itu ada penjelasan ulama ya, katakan harus kepada yang ini yang soleh. Bahkan ada yang berpendapat mengatakan tidak boleh dikasih kepada yang merokok. Ini terlalu jauh kita kaji. Itu urusan privasi dia, urusan pribadi dia dengan Allah, dengan dirinya. Tak perlu kita kaji sampai ke sana. Dia yang penting muslim, karena yang berhak menerima zakat mesti muslim.
Kalau dia tidak muslim tak berhak terima zakat. Salah satunya mu'allaf. Meski baru dia masuk Islam, berhak terima zakat. Begitu. Baik, gitu Pak ya. Nah, yang kedua tentang dia beli motor, kendaraan motor roda 2, dia beli motor lah, sepeda motor tapi cash, harganya 20 juta. Zakat perak tadi kan 18 juta. Anggaplah begitu. Dia punya duit 20 juta. Dia belikan motor cash. Apakah keluarkan zakat dulu sebelum beli motor atau gimana? Tergantung duitnya ini berlalu haul enggak? Selama ini dapat 10 juta dikumpul-kumpulkannya, belum kena lagi. Bertambah 15 juta, misalkan bertambah jadi 12 juta, belum genap lagi. Tiba-tiba dapat bagian warisan 8 juta. Genap 20. Motor perlu diganti, dia beli. Keluarkan zakat? Tidak. Kenapa? Karena tidak haulan kamilan. Tapi kalau duit itu ditabung dia 20 juta, ditunggunya motor turun, berlalu haul setahun, nah keluarkan zakatnya dulu 2,5% dari 20 juta, baru beli motor cash. Paling kalau bapak ibu pergi ke showroom, tak disuruhnya cash nanti. 20 juta tuh banyak tuh Pak, bagus bapak modali, cicil aja lah bayarnya. Diajari bapak cara ngelola duit. Bahkan kalau cash itu cuma helm aja dapat, tidak ada bonus-bonus yang lain, jaket pun tak dapat, apalagi Magicom. Tapi kalau kredit semuanya dapat, ditawari mau ini, mau ini, mau ini gitu. Karena kredit. Kenapa budaya kita ini budaya berhutang gitu Pak ya. Maka tengok posisi hartanya itu berlalu tidak haul. Walau nisab sampai, nisab itu sebab Pak, sebab terkena wajib zakat, tapi syaratnya harus haulan kamilan. Ini khusus zakat harta. Baik, Bapak tadi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat penghasilan. Yang pertama, apa hukumnya zakat yang langsung dikelola di atas oleh orang pemberi penghasilan? Ya, yang menggaji kita lah ya. Ya, yang punya penghasilan itu kan nggak bisa memberikan zakatnya langsung kepada orang berhak, kan gitu. Yang kedua, ada lagi yang menggelitik, penghasilannya 6 juta, utang di bank cicilannya 3 juta, zakat yang saya bayar cuma yang 3 juta. Tapi dipotong dari 6 juta. Ya, karena yang 3 juta kan sudah dipotong bank katanya. Yang mana yang benarnya Pak? Nah, yang dari 6 juta atau 3 juta? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masuk bahasan zakat profesi. Ibu-ibu ada tanya? Atau ibu-ibu udah puas dengan emas perhiasan tidak zakat tadi? Saya ini yang saya tunggu-tunggu Ustaz. Ternyata udah dapat jawaban, tak perlu lagi bertanya. Ada Bu? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengeluarkan zakat, boleh kita waran untuk satu mustahil ini. Yang berhak kan ada 8 mustahil, boleh untuk satu orang. Karena kita zakat boleh kita setengah. Ini yang bagi Bapak langsung. Ya, baik. Ada lagi Bu? Terakhir. Setelah ini kita tutup Isra. Kalau misalnya zakat hasil perkebunan itu misalkan pertanian biasa. Kalau orang-orang tua kita dulu kan hasil sawah gitu ya. Berarti setelah selesai panen, kalau sampai misalnya kan dikeluarkan zakat. Bagaimana dengan hasil kebun misalnya apa setiap selesai panen atau gimana? Atau misalnya tunggu dulu uangnya sampai setahun atau harus selesai panen gitu? Atau gimana? Ya. Baik.
Pertama pertanyaannya tentang zakat profesi. Ya, zakat profesi terlepas dari dua pertanyaan, itu intinya satu pertanyaan. Di mana zakat profesi ini hukumnya seperti apa? Di kalangan ulama salaf, ulama tempo dulu Pak, para ulama mutabar dulu tidak ada ya membahas zakat profesi. Ini secara historisnya Bapak harus tahu, Ibu Bapak harus paham ini. Munculnya zakat profesi itu dari pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Itu ada disertasi beliau tentang ini tentang zakat, fikih zakat. Jadi ada keluar bukunya, disertasi beliau itu fikih zakat. Maka di sanalah nanti muncul bahasan zakat profesi. Singkatnya ya, zakat profesi itu melihat perbandingan para petani. Petani itu kan bekerja menggunakan tenaga terik, di bawah terik panas matahari dan lain sebagainya. Sulitlah, berat. Namun mereka dikenakan zakat. Sementara yang punya profesi, yang ada profesinya, misalkan dokter, guru dan lain sebagainya, pegawai ASN, ini malahan bekerja di tempat yang dingin, nyaman, enak, gajinya besar. Nah, nggak kena wajib zakat. Kan begitu. Nah, maka dari itu akhirnya singkat cerita, Syekh Yusuf Qaradawi berpendapat demikian. Hingga zakat profesi itu muncul dari pendapat beliau. Nah, dengan ketentuan tidak menggunakan haul secara umum, boleh menggunakan haul diakumulasi, tapi tidak menggunakan haul diterima dipakai menggunakan ketentuan zakat tanaman. Zakat tanaman itu yauma hasodih, di hari memanen. Jadi ketika gajian dipotong. Berapa dipotong? 2,5%. Nah, seharusnya ini pendapat pertama. Nah, tapi kalau pendapat yang kedua Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada zakat profesi. Itu makanya di awal tadi kita tegaskan, ibadah itu tauqifi. Tidak perlu berdalil panjang kita sebenarnya. Kalaupun menggunakan dalil bisa, tapi secara umum kita bisa bahas Bapak Ibu. Pertama, kalau profesi itu sebenarnya ada di zaman Nabi. Guru hari ini ada, muallim dulu. Kenapa guru di zaman Nabi tidak dikenakan zakat profesi? Dokter hari ini tobib dulunya. Tabib bahasa kitanya. Tobibun. Tapi kenapa? Bahkan Nabi itu pernah dapat hadiah dokter pribadi dari Raja Maukukis, Mesir. Tapi ya, meski profesi ada ketika itu, tapi tidak dikenakan zakat atas profesi ini. Yang Nabi tetapkan zakat mal itu cuma 4 ini. Maka inilah tauqifi. Ya, makanya singkatnya, kalaupun mau dipakai seperti tadi, konsisten menggunakan zakat profesi, menggunakan standar, tidak menggunakan haul, tapi menggunakan hari di mana memanen gajian, waktu menerima gaji, harusnya dikeluarkan 5 atau 10%. Karena zakat tanaman itu begitu, tidak ada haulnya, tapi dikeluarkan 5% atau 10%. Siapa yang mengeluarkan 5%? Bagi petani yang menggunakan teknologi. Dia pakai irigasi, dia pakai baja, pakai kerbau atau pakai apa, alat teknologi lah. Maka zakatnya kalau sampai nisabnya dikeluarkan 5%. Tapi bagi petani yang menggunakan tada hujan, ya, kalau di kampung orang kita Riau ini ladang lah. Ladang itu kan tidak pakai pengairan, Pak. Nah, ladang ini kan murni tenaga, menggunakan curah hujan. Nah, yang seperti ini sampai nisabnya setelah memanen dikeluarkan 10%. Harusnya begitu. Tapi kenapa 2,5%? Padahal 2,5% standar zakat emas, perak, zakat perdagangan, begitu. Makanya kalau dikaji, ditelaah, Bapak Ibu yang berbahagia, singkatnya, zakat profesi itu pendapat yang rojinya sebenarnya mengatakan lebih kepada infak sedekah.
Tidak berdasarkan, ya tidak masuk kategori zakat, karena zakat itu tauqifi tadi, tidak ada dicontohkan. Kalau ibadah nih Pak Bu, apa namanya, udah fix begitu. Jadi kalau Bapak tanya tadi kedudukannya gimana, kalau kami memandang, kita memandang itu cuma infak sedekah. Sehingga kalau Bapak tanya pertanyaan kedua, gaji 6 juta, dari 6 juta atau 3 juta, terserah yang namanya infak sedekah. Kadang-kadang gaji Bapak 6 juta pun hari ini tidak cukup juga. Apalagi ada satu anaknya kuliah, ada SMA, SMP, SD, bawa 4 sekolah. Bini 2 boleh. Mana cukup 6 juta Pak? Kita tidak cukup 6 juta, langsung dipangkas dengan hitung-hitungan 6 juta kali 12. 72 juta. 72 juta udah terkena nisab zakat emas. Nisab minimal nisab perak. Oh, langsung dipangkas. Padahal 3 juta itu kadang sampai ke rumah, ada kadang kwitansi. Cicilan di panjang jalan. Kalender melingkar semua. Mana terkena wajib zakat dulu lagi. Ini bukan membenarkan cicilan Bapak Ibu. Itu. Karena kalau hutang bayar zakat, tunaikan hutang dulu baru bayar zakat. Bahkan orang yang berhutang, apalagi hutang karena milik orang. Seorang berhutang, Pak Kades yang menjamin. Ternyata yang dijamin oleh Pak Kades kabur. Banyak Pak Kades. Pak Kades yang nanggung. Tapi Pak Kades ini mau bayar hutangnya, duit tak punya. Misalkan nih, dia nanggung, akhirnya dia yang berhutang. Hutang orang yang dia tanggung, yang harus dia bayar. Nah, orang seperti inilah masuk kategori ghorim, yang berhak menerima zakat. Tapi kalau Pak Kades, enggak. Minta jamin langsung cash, tiap bulan cash langsung. Tunggu ya, nanti tanggal ini ku bayar nanti. Kayak gitu. Baik gitu Pak ya. Jadi kesimpulannya zakat profesi itu mengarah ke sedekah. Sedekah, infak. Kalau menurut yang rojinya begitu. Tapi kalau pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi tetap dianggap zakat. Tapi yang rojih, yang kuatnya infak sedekah. Apalagi dari 6 juta yang Bapak terima gaji ASN itu 7 juta. Itu ya 7 juta itu 6 juta itu kebutuhan aja. Padahal kalau harta sampai kayak pertanyaan tadi, beliau dikumpulkan dari gajinya, sertifikasinya, hasil kebunnya sampai 18 juta, 20 juta, kena zakat standar perak. Harus lewati setahun. Seminggu sebelum itu mendesak, terpakai di bawah standar perak, tak wajib zakat. Ini jangankan di bawah perak, habis langsung. Ya. Tapi jangan diakal-akali. Bang, sebulan lagi jatuh tempo zakatnya bang. Berjalanlah awak hampai lah fiti itu sikit. Ya jangan konai zakat, itu jangan. Itu memperolok, memain-mainkan kewajiban yang Allah syariatkan. Gitu Pak. Nih. Ya. Singkat aja Pak bisa. Satu lagi Pak, masalahnya si A ini punya kebun Pak. Daripada dikerjain sendiri dia nggak telat, mungkin berapa lebarnya. Jadi dipanggilnya orang entah dua rumah tangga, mau kerja kebun saya ini, nanti hasilnya kita bagi sekian persen sama kau. Nanti kalau beli buahnya nanti kita jual kalau misalnya gitu Pak. Apa wajib lagi dibayar zakatnya itu Pak kira-kira? Karena udah dikeluarkan tuh orang ini hasil kerjanya di kebun. Ya, masih Pak. Yang dikeluarkan untuk orang yang ngelola tadi itu akadnya musakoh. Musakoh itu pengairan, pengelolaan, penyiraman kebun tanaman keras. Dia mendapatkan Bapak keluarkan karena itu hak dia. Bapak udah berakad. Tapi harta yang Bapak hasil kebun ini sampai nisab. Wajibkah keluar zakat? Wajib. Zakat kewajiban terkait ibadah.
Kalau musakoh yang dia terima gaji tadi itu upah dari pekerjanya, bagi hasil dari musakohnya. Ini dua hal yang beda. Tetap ditunaikan zakat. Satu lagi Pak, kan mungkin uangnya dikumpul, Ya. hasilnya kan nanti diniatkan bagi untuk anak yatim sekian orang kan, tapi per tahun bukan untuk tiap bulan. Nah, kalau diniatkan untuk anak yatim itu infak sedekah. Kalau zakat asal terpenuhi nisab berlalu haul wajib zakat. Jadi kalau infak sedekah mana yang didulukan? Ini udah niat kita nih. Tapi jangan nazar ya Pak. Niat nih. Kalau Bapak berniat, bernazar pun harta ini sampai nisab berlalu haul, Bapak dulukan zakatnya. Lah, apalagi Bapak cuma sebagai rutinitas habit membantu anak yatim, berarti masuk kategori infak sedekah lah. Nah, maka zakat wajib, infak sunnah. Dulukan wajib daripada sunnah. Bayar zakat. Setelah dikeluarkan zakat 2,5%, hartanya kan tak habis. 2,5% itu sebagian kecil Pak. Sisanya masih ada 97,5% lagi kekayaannya. Udah dari situ keluarkan hartanya untuk anak yatim. Kalau enggak dibayarkan sampai isaknya Pak, misalnya per bulan itu langsung dikeluarkan Zakat. zakatnya. Enggak, itu tadi profesi jadinya. Infak sedekah jadinya, bukan zakat harta. Nah, zakat harta itu syaratnya nisabnya tercapai, pakai apa Bapak? Nisab perak 85 gram, nisab emas 85 gram emas, nisab perak 595 gram perak. Tinggal ditengok, dihitung, dikonversi berapa harga perak dan harga emas, gitu. Nah, terkait ibu yang belakang tadi, apakah hasil kebun dikeluarkan setiap panen Ibu? Atau dikumpulkan? Tunggu setahun, iya. Apalagi kebunnya sawit. Sawit tidak masuk zakat tanaman. Nabi mengatakan, ada dalam hadisnya nih, jelas. Dari Umar bin Khattab, di mana Nabi SAW bersabda, innama sunnah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya az-zakah fi hazihil arba'. Zakat tanaman itu hanya pada 4 jenis. Al-hintoh, was-sa'ir, wat-tamar, waz-zabib. Ya, hintoh, sa'ir, tamar, zabib. Yakni gandum, jawawut, kurma dan anggur. Selain dari 4 itu tidak ada wajib zakat. Bagaimana dengan padi? Nah, padi itu pendapat misalkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat semua makanan pokok. Makanan pokok kita nasi, yang ditanam padi, makanya orang kampung kita bayar zakat kalau padi dia tanam sampai nisabnya, mereka keluarkan zakat. Tapi kalau pendapat yang rojinya berdasarkan hadis ini, ada lafadz innama. Innama itu makna lil hasar, pembatasan. Hanya jenis tanaman ini saja yang terkena wajib zakat, selain itu enggak. Sama kayak gini, innama sodakoh, zakat hanya diserahkan kepada lil fuqara'i, hanya 8 itu, selain itu enggak berhak. Anak yatim tak berhak, tapi dia miskin Ustaz, karena miskinnya bukan karena anak yatimnya. Masjid tak berhak. Jangan pula dibuat di neraca itu zakat dari Pak Abu, zakat dari hamba Allah, tidak berhak masjid terima zakat, karena zakat cuma 8 asnaf. Nah, maka dari itu yang ibu tanam, misalkan sawit, jadi ibu kumpulkan, akumulasikan setahun. Kekayaan seperti bapak tadilah dikumpulkan dari kekayaan harta yang lain, sampai nisabnya berlalu haul baru keluarkan zakat. Nah, terakhir tadi apa? Cara membayar itu Pak, ya. Nah, cara membayarnya boleh tidak ditumpuk satu orang? Boleh satu orang yang selesai, Ya boleh. Bapak mau bayar kasih ke seorang aja boleh.
Itulah makanya pengelolaan zakat itu tidak optimal kecuali negara yang ngelola. At-Taubah ayat 103 itu tegas, khuz min amwalihim shadaqah. Ambil itu dalam bentuk perintah dari Allah. Min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqah, zakat. Siapa yang mengambil, yang bisa memaksa negara dengan hukumnya, dengan kekuasaannya, kekuatannya, dia bisa paksa. Hari gini panitia ambil zakat di masjid musola itu tak bisa memaksa. Andaikan ada jemaah warga kita tak mau bayar zakat, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Paling cuma diingatkan, diimbau, jangan tonton urusan dan apa kata kita, tunggu aja lah kalian masjid itu. Mau apa kita? Tapi kalau di kalau negara yang ngelola seperti masa Abu Bakar As-Siddiq tak mau mengeluarkan zakat, diperangi. Kalau dia ingkar tak mau bayar zakat, hatinya sampai ke keyakinan dia menolak bayar zakat, maka dia dikategorikan murtad. Begitu, Pak. Kalau dia yakin dia zakat itu wajib, tapi dia enggan saja tak mau bayar, maka dia diperangi sampai dia mau bayar zakat. Kalau dia tak tahu hukum wajibnya bayar zakat, andaikan tak tahu dia, sehingga dia tak bayar zakat, negara akan mengambilnya zakat dari hartanya, tapi dia tidak tergolong murtad. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Maka dari itu, Pak, kalau Bapak bayar langsung boleh kita bayar langsung. Payah-payah duitku ada zakatku 10 juta, aku kasih ke Bapak, boleh. Nah, buatlah untuk modal, ini zakat saya tahun ini, boleh. Di masjid pun buat kayak gitu. Cuma kan masjid diminta disalurkan kepada mustahik. Nah, situ kenanya nanti. Makanya sekali lagi sebagai penutup, di masjid, mohon maaf, pernah saya sampaikan di majelis kita ini, di masjid musola, amilnya bukan amil yang dimaksud oleh surah At-Taubah ayat 60. Ini mohon maaf. Siapa amil yang sebenarnya? Orang yang diangkat oleh negara, dia bertugas mengumpulkan, menyalurkan zakat. Layaknya dia ASN, dia digaji oleh negara. Kalau amil masjid musola, siapa yang angkat? Pengurus masjid. Kebetulan pengurus Pak Kades, beda. Misalkan kebetulan pengurusnya PRT, beda. Posisi PRT, dia posisi ngangkat bukan karena PRT-nya, tapi dia mengangkat karena pengurus masjid amanah dari warga atau hasil rapat ditunjuk panitia. Maka ini bukanlah amil yang dimaksud, tapi dia tenaganya dipakai, Ustadz. Maka dia berhak dapat upah, tapi dia tak berhak mendapat bagian dari amil. Pahami, Pak? Tak berhak mendapat bagian dari amil, tapi dia fakir, dia miskin, Ustadz. Dia berhak bagian dari fakir miskin, bukan dari amil. Ini harus jelas. Kenapa? Alasannya itu tadi. Dia bukan pegawai negara, dia tidak sebagaimana tugasnya amil. Satu lagi pertanyaan terakhir, betul. Setelah ini tak terakhir lagi ya. Apa hukumnya seseorang yang memberikan zakat, tapi di sisi lain zakat fitrah, di sisi lain dia menerima zakat? Kalau dia masuk mustahik boleh, Pak. Sama tadi saya jelaskan di zakat fitrah tadi. Dia tak punya makanan di pagi lebaran. Ada makanan cukup untuk makanan malam hari dan pagi lebaran. Malam lebaran dan pagi lebaran, tapi tak ada lebih. Dia seru di rumah tuh 5 beranak dia, istrinya, suaminya, anaknya 3. Stok makanan cukup untuk mereka berlima di malam lebaran dan hari pagi lebaran. Maka dia kan tak kena wajib zakat tuh, ya kan? Nah, tapi malam lebaran datang orang bayar zakat, 10 beranak, anaknya 8, bini lakinya 10 orang. Cukup untuk berlebih dari, ada kelebihan, maka boleh dia bayar dari harta tadi untuk bayar zakat. Apalagi kalau dia cuma menerima. Kalau dia masuk kepada 8 asnaf, siapa 8 asnaf? Fakir, miskin, amil,
Mu'alab ni siapa? Mu'alab yang dibujuk hatinya. Makanya tidak usah dibahas-bahas lagi Pak. Mu'alab sekarang standarnya 2 tahun. Mu'alab kalau sekarang 2 tahun belum terbujuk hatinya Pak. Hari gini jangankan mu'alab, kita yang sejak lahir Islam aja tak terbujuk hati kita. Masih goyang iman kita nih. Apalagi mereka. Maka kalau dia mu'alab, benar-benar dia berharap, udah kasih aja lah. Fakir, miskin, amil, mu'alab. Rikob ini budak, ini tidak ada. Makanya jangan paksakan ini. Fisabilillah, Ibnu Sabil, Gorim 8. Ya 8 ini jangan dipaksakan. Kalau adanya cuma 3 aja. Kalau ada 8-nya, tapi untuk hari ini tidak mungkin ada 8-nya. Kenapa? Rikob, budak itu orang yang tak merdeka. Mana ada sekarang? Yang banyak sekarang budak Pasir, budak Melayu, itu banyak. Tapi budak dalam makna orang yang tidak merdeka, yang dia punya perjanjian bisa mau memerdekakan dirinya, maka budak seperti ini berhak mendapatkan harta zakat sehingga dia bisa memerdekakan dirinya. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu yang muliakan Allah. Makanya kajian ini mohon maaf bukan saya minta undang, tidak selesai juga sebenarnya kajian cuma Ramadan. Moga-moga ini kajian ini sebagai pemantik, ya, pemancing, motivasi, sehingga harapannya Masjid Al-Hidayah ini habis Ramadan tetap dihidupkan kajian. Karena ditengok dari fasilitas, alhamdulillah jauh meningkat dari sebelumnya. Tinggal imarahnya dari sisi menghidupkan sholat 5 waktu dan ditambah dengan kajian. Karena masjid musola itu hidup tidak sekadar 5 waktu sholat berjamaah, tapi dihidupkan kajian. Maka dengan begitu insya Allah masjid kita akan benar-benar hidup sesuai yang kita harapkan. Saya kira demikian Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih atas segala perhatian. Karena ini majelis terakhir di bulan Ramadan, saya mohon maaf pada Ibu Bapak ya atas khilaf salah. Mohon maaf lahir batin ya menghadapi Lebaran ini, agar kiranya kita semua saling memaafkan sehingga kita tidak ada hutang piutang terkait dengan kesalahan dan kekhilafan satu sama lain. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.